Iya anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Tetapi sebenarnya apa sih teks tanggapan itu? Pasti kita semua berpikir apa sih sebenarnya tanggapan yang akan kita berikan dan apa sih itu teks tanggapan? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan dan Pak Guru harap disimak dengan baik-baik ya. Jadi teks tanggapan itu anak-anak pasti sudah cukup familiar dengan kata tanggapan sebenarnya. Bahkan baik secara sadar maupun tidak, kita mungkin pernah atau bahkan sudah memberikan tanggapan atas sesuatu hal yang baik itu berupa suatu karya atau minimal kita perlu membaca atau mendengar teks tanggapan yang orang lain atas suatu hal. Tanpa kita sadari mungkin kita dengan teman kita sering berdiskusi dan memberikan tanggapan tentang apa yang teman kita berikan tanpa sekali kalian sadari. Kemudian misalnya kalian pernah nonton acara berita nih, terus di acara pembaca beritanya itu lagi membahas sebuah isu politik. Nah, pasti pembacanya itu mengundang seorang pakar politik untuk memberikan suatu tanggapan atas permasalahan tersebut. Nah, itu yang sering kalian tonton di berita. Pak Guru sekarang akan memberikan satu contoh video yang akan kalian simak ya. Oke, Pak seperti itu. Surya, di usia yang tidak muda lagi, bisa dikatakan Anda sukses hampir di semua aspek, di bisnis dan politik. Banyak yang mengatakan harusnya Pak Surya tinggal menikmati hidup, menikmati hasil perjuangan. Tapi Bapak masih ada di sini dengan perhatian dan semangat dan pengorbanan untuk negeri ini. Apakah masih ada cita-cita yang belum tercapai, Pak Surya? Pasti ada. Saya mau lihat Indonesia yang seutuhnya. Saya mau lihat seiring dengan matahari yang terbit di ufuk timur. Satu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini. Oke, nah itu video yang baru saja kalian tonton adalah suatu tanggapan yang diberikan oleh Bapak Surya Paloh tentang suatu keinginan beliau. Oke, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang teks tanggapan berdasarkan pengertiannya. Teks tanggapan ini berisi tentang suatu tanggapan pastinya bisa berupa isu seperti yang tadi kalian itu isunya tentang keinginan beliau, peristiwa itu suatu kejadian begitu atau fenomena itu suatu kejadian yang terjadi yang jarang dilihat seperti itu anak-anak. Oke, kemudian di sini pengertian ini berarti kita tahu bahwa tanggapan itu disampaikan berdasarkan respon dari permasalahan yang ada. Tetapi kalian bisa berespon secara lisan maupun tulis. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh adalah suatu tanggapan yang disampaikan secara lisan seperti itu. Untuk kemudian kita masuk ke fungsinya. Fungsi ini adalah fungsi daripada teks tanggapan itu adalah sebagai media, begitu, sebagai media penyampaian tanggapan. Jadi di sini teks tanggapan ini dia adalah sebagai media bagaimana kalian menyalurkan tanggapan kalian tentang apa yang kalian lihat atau apa yang kalian dengar seperti itu anak-anak. Kemudian kita masuk lagi ke unsur-unsurnya. Di sini unsur-unsur dari teks tanggapan adalah yang pertama pastinya adalah masalah yang dikritisi. Masalahnya apa sih? Bebas. Ini masalahnya bisa terkait isu politik, aturan yang ada di sekolah, kalian mau mengkritisi suatu permasalahan di lagu yang akan kalian dengar atau mungkin tentang teman kalian, itu bebas. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada opini. Opini ini suatu pendapat yang kalian berikan. Pendapat ini bisa berupa suatu pujian atau kritik, bahkan saran. Pujian di sini berarti kalian memuji apa yang dia lakukan dan apa yang kalian dengar maupun apa yang kalian lihat. Kemudian di sini kritik, kalian mengkritik berarti kalian mengoreksi. Kalian mengkomplain apa yang kalian lihat. Kemudian saran di sini berarti kalian memberikan suatu masukan begitu. Kemudian untuk yang ketiga argumen, di sini argumen adalah kalian memberikan pendapat kalian tentang suatu permasalahan tersebut. Kemudian untuk yang fakta ini berarti suatu kenyataan yang terjadi dan benar-benar untuk kalian memberikan suatu opini dari suatu fenomena tersebut seperti begitu anak-anak. Jadi di sini untuk unsur-unsurnya kalian bisa lihat ada masalah, kritisi, opini, argumen maupun fakta seperti itu. Kemudian kita lanjut di sini lagi tentang teks tanggapan ini adalah suatu teks yang berupa komentar. Nah, seperti saya bilang komentar kalian tentang
suatu permasalahan tersebut, bisa kalian mengevaluasi. Mengevaluasi di sini maksudnya kalian membicarakan permasalahan yang tadi kalian bahas, kemudian kalian diskusikan dia, kalian evaluasi dan apa yang harus dirubah, dan kalian akan memberikan saran di situ pastinya. Kemudian situ kalian ada mengkritik berarti kalian membicarakan, mendiskusikan hal tersebut sebenarnya bisa atau tidak, layak atau tidak untuk dijalankan. Itu berarti kalian mengkritik, seperti sebenarnya macam kalian bisa memarah teman kalian mungkin yang malas, kalian paksa harus rajin. Nah itu berarti kalian sudah mengkritik seperti begitu. Nah kalian marah teman kalian yang mungkin terlalu melawan orang tua, kalian marah, suruh mereka harus tidak boleh melawan orang tua, berarti di situ kalian sudah mengkritik, kalian sudah memberikan tanggapan, tapi tanggapannya berupa kritik seperti begitu. Kemudian di sini pujian, ada dukungan, penolakan yang disampaikan secara kritis terhadap suatu permasalahan tertentu. Nah, oke, itu dari sudut pandangnya kalian seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke slide berikutnya. Tapi di sini Pak Guru mau tekankan bahwa kita memberikan tanggapan itu bisa secara lisan maupun tulisan. Tetapi di sini yang kita pelajari saat ini adalah kita memberikan suatu tanggapan dalam bentuk tulisan seperti itu. Oke. Ya, di sini Bapak akan mengulas kembali lagi tentang ciri-ciri teks tanggapan. Ya, di sini ciri-ciri teks tanggapan itu dia bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data. Berarti kalian berbicara sesuatu, kalian mengkritik sesuatu, kalian memberikan pujian sesuatu itu berdasarkan fakta yang ada begitu, sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kalau kalian mengkritik, berarti kalian mengkritik memang sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi dan apa yang dia perbuat seperti itu kan. Kemudian yang kedua, memiliki kaidah bahasa tersendiri agar disampaikan secara jelas, logis, serta sopan. Nah, di sini kalian memberikan suatu tanggapan, kritik maupun pujian, pastinya kalian menggunakan bahasa yang sopan dan santun dan tidak menyinggung perasaannya. Dan Bapak sering dengar kalian sering memberikan tanggapan, tetapi tanggapan itu kalian tidak terlalu sopan didengar seperti itu. Kemudian ketiga, memiliki struktur teks yang terdiri dari evaluasi, deskripsi, dan juga penegasan kembali yang akan kita bahas setelah ini. Nah, seperti begitu. Jadi di sini kalian harus memberikan pendapat itu dalam bentuk tulisan yang terstruktur seperti itu. Nanti kita akan bahas selanjutnya di materi berikutnya. Ya, di sini Bapak akan memberikan ulasan kembali lagi tentang apa yang Bapak sudah jelaskan di depan, bahwa teks tanggapan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut: memberikan masukan yang membangun terhadap suatu hal agar bisa lebih baik lagi, kemudian sebagai wadah komunikasi antar sesama penanggap dapat berdialog melalui sebuah konteks, deskripsi, dan penilaian terhadap suatu hal. Kemudian berikutnya, mengapresiasi sebuah karya atau kebijakan atau objek yang memperhatikan setiap detail sejelas mungkin, dan kemudian memberikan saran akan suatu hal secara sistematis terarah sehingga tanggapan menjadi penilaian atau evaluasi secara objektif, bukan pujian atau kritikan semu seperti begitu. Nah, ini beberapa fungsi dari teks tanggapan ini. Oke, ya anak-anak, itu yang Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa teks tanggapan adalah kita memberikan tanggapan dalam bentuk tulisan, karena kita sekarang belajar tentang teks tanggapan. Tetapi kalian bisa pahami bahwa tanggapan yang akan kalian tulis sama saja dengan apa yang akan kalian sampaikan secara tulisan seperti itu. Oke, Bapak ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya anak-anak. Sekian dari Bapak. Salam hebat dari SMP Negeri Kumbe, Merauke, Papua.